Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kita. Masih berbicara tentang hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang ad-din an-nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Sampai kepada perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kita lanjutkan. Masih ketika Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah di dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah, ya. Al-Imam rahimahullah berkata, وَقَدْ تُرْفَعَ الْأَعْمَالِ كُلُّهَا عَنِ الْعَبْدِ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ وَلَا يَرْفَعْ عَنْهُمْ النُّصْحُ لِلَّهِ وَلَا يُرْفَعْ عَنْهُمْ النُّصْحُ لِلَّهِ. Terkadang seluruh bentuk amalan terangkat dari seorang hamba, yakni terhitung seorang hamba benar-benar nggak bisa melakukan amal soleh apapun sebagai bentuk nasihatnya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Katakan dia dalam kondisi nggak bisa mengamalkan apapun. Oke, tapi masih juga terhitung dia dari hatinya bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau kan min marad, misalnya dari kondisi sakit, bihala yumkinuhu amal syai', kondisi sakit yang kira-kira membuatnya tidak mungkin melakukan sesuatu pun, melakukan apapun, min jawarihi wa bilisan wala ghairihi, dengan fisiknya ataupun dengan lidahnya. Ghair anna aqlahu thabit, tapi akalnya masih tetap lam yaskut anhu an-nushu lillah biqalbih. Akalnya masih tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bernasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ingat nasihat maknanya kemarin ya, udah ane ulang-ulang, enggak usah ane ulang lagi ya. Akalnya masih bisa bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ayyandam ala dzunubih, ketika akalnya dia arahkan untuk memikirkan dan menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tuh. Ya, wa yanwi in sahha ayyakuma bima aftaradallahu alaihi wa yajtanib ma nahahu anhu, atau akalnya dia arahkan kepada tekad apabila dia nanti sembuh dari kondisi yang ada yang dia alami sekarang, dia akan mendirikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Wa illa kan ghair nasih lillah biqalbih. Apabila hal tersebut pun tiada, maka terhitung dia sama sekali tidak bernasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hanya dengan hatinya. Ya. Kemarin kita katakan bernasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tentang memenuhi kewajiban-kewajiban kita dengan tulus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ya. Dan tentunya yang namanya segala bentuk bernasihat kepada Allah ini adalah bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terikat dengan syarat mastata'tum, sebatas kemampuan kalian, gitu. Katakan seorang hamba terbatas kemampuannya dan kondisinya sehingga ada beberapa amalan yang tidak bisa dia lakukan dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama dia masih bisa mengoperasikan akalnya, dan dibilang akal ini tempatnya hati. Dibilang akal itu tempatnya bukan otak tapi hati di dalam syariat. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki pendengaran yang memiliki telinga tapi mereka nggak mendengar dengannya. Mereka memiliki mata tapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak berakal dengannya. Tuh, berarti berakal idealnya dengan
dengan hati. Selama hatinya masih dia operate, masih bisa dia operate, masih dia bisa operasikan untuk diarahkan ke dalam bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, apabila aku terlepas dari kondisi ini yang aku tak mampu mengeluarkan diri darinya selama ini, yang karena kondisi ini aku masih misalnya belum melakukan beberapa hal yang Allah wajibkan atasku. Karena kondisi ini misalnya aku masih belum bisa meninggalkan beberapa hal yang Allah larang ke atasku. Tuh, okay? Apabila Allah Subhanahu wa taala angkat kondisi ini dariku, niscaya aku akan lebih menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, dia masih terhitung bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika an-nushu lillahi wa li rasulih. Demikian juga bernasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fima aujabahu 'alan nas min amri rabbih, pada apa yang ia wajibkan ke atas para manusia dari perintah-perintah Rabb-Nya. Wa minan nushil wajib lillah alla yarda bi ma'siyatil 'asi. Di antara bentuk bernasihat yang wajib kepada Allah adalah jangan sampai kita meridhoi maksiat yang dilakukan oleh seorang yang melakukan maksiat. Ya, wa yuhibbut ta'at man ata' Allah wa rasulah. Dan agar kita mencintai bentuk-bentuk ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yani wajib bagi seorang muslim bagaimanapun ketika dia melihat bentuk ketaatan kepada Allah, dia harus mencintainya. Terlepas dari dia bisa melakukannya apa enggak. Dia harus mencintai hal tersebut, membenarkan dan mendukungnya. Karena ini bentuk ketaatan, bukan justru diingkari. Gitu. Wajib bagi seorang muslim ketika melihat bentuk-bentuk pelanggaran dari aturan main Allah Subhanahu wa taala, dia wajib membencinya. Harus dia membenci dan mengingkari hal tersebut. Kalaupun katakan dia masih berada dalam kondisi itu, gitu. Ya. Maksudnya apa? Dengan itu dia masih menunjukkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukumnya wajib. Jangan sampai seorang hamba dia melakukan maksiat kemudian kita diamkan, dalam artian kita pun tidak mengingkarinya, bahkan dengan hati kita sama sekali terhitung kita meridhoi maksiat tersebut. Di situ kita terhitung tidak bernasihat sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang ideal harusnya mereka bahagia ketika ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan nilai-nilai kepada para manusia, nilai-nilai mungkin yang tidak berani disampaikannya, mengingkari hal-hal yang mungkin dia tidak berani menyampaikannya, mengingkarinya. Harusnya ketika ada yang menegaskan tauhid yang harus ditegaskan dan mengingkari kesyirikan, harusnya dia happy. Kalau emang dia tulus bernasihat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya dan kitabnya, harusnya ketika ada yang menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan, harusnya dia happy. Ada yang menjatuhkan fardu kifayah ini, karena kalau semua diam semua dosa nih. Tuh, harusnya dia happy. Bukan malah jengkel dan kemudian menyerangnya. Ya. Ini menunjukkan seorang hamba bernasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenciannya dan kecintaannya terarahkan seiring dengan cinta dan bencinya bagi Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma nasihat allati hiya nafilah la fard. Adapun bentuk nasihat yang sifatnya nafilah, yakni amalan-amalan yang sifatnya tambahan atau amalan-amalan yang sifatnya idealnya demikian, bukan wajib gitu ya. Ini bentuk idealnya tapi bukan masuk batas kewajiban. Misal, bazlul majhud bi itharillahi ta'ala ala kulli mahbub bil qalb wa sairil jawarih allati la yakunu fin nasi fadlan an ghairihi. Tuh. Ketika seorang hamba melakukan seluruh daya upayanya untuk lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala hal yang dicintainya dengan hatinya dan juga dengan fisiknya, sehingga tidak ada satu hal pun yang lebih utama, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Tuh. Yakni katakanlah seorang mukmin masih ada dia kadar kecintaannya berlebih kepada apa yang menjadi hakikatnya bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya.
kecintaannya kepada makhluk yang berlebih dan lain-lain. Ini adalah sebuah kekurangan. Idealnya seorang muslim ketika dia menafikan itu semua dan lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya, barulah jadi mukmin yang ideal. Ini di hadis lain nanti di Arba'in Nawawiyah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih. Belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai. Ya. Atau sehingga Allah dan aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia, wa minan nas ajma'in. Jadi sebelumnya Umar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, demi Allah engkau adalah yang paling kucintai setelah diriku, kata Umar begitu. Yani gimana pun fitrah manusia pasti akan condong mencintai dirinya sendiri, itu fitrah, pada dasarnya demikian. Nah, Islam ini datang mengarahkan fitrahnya tersebut kepada nilai-nilai yang sifatnya ideal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum Umar, sehingga aku lebih kau cintai daripada dirimu, gitu. Hatta akun, sehingga aku lebih kau cintai. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun, termasuk daripada diriku sendiri. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Nah, itu baru ideal ya Umar radhiyallahu anhu ajmain. Yani di situ Rasul berkata la yu'min ahadukum, belum beriman salah seorang di antara kalian. Belum beriman ya, ini bukan berarti dia masih kafir. Awas, la yu'min arti diterjemahkan belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Oh, berarti seseorang kalau belum level begitu berarti dia belum beriman dalam artian masih kafir? Lah, awas. Belum di sini, ya, ini belum sempurna keimanannya. Tuh, tapi dia muslim. Tuh. Belum ideal keimanannya gitu. Sehingga aku lebih dia cintai bahkan daripada dirinya sendiri. Ya, demikian yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada dunia ini mengenal cinta yang lebih besar daripada cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi cinta yang lebih besar yang dikenal sejarah dunia daripada cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi. Ya. Mereka ridha menerima semua bentuk azab asalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terselamatkan. Ya. Dari situ syiar mereka, fidak abi wa ummi ya Rasulullah. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Tuh. Ya. Nah, ini diantara bentuk penerapan ideal dalam bernasihat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengedepankan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaan kita, dalam prioritas kecintaan kita daripada seluruh makhluk, daripada anak kita, daripada seluruh manusia, bahkan daripada diri kita sendiri. Ya, li'anna an-nasih idza ijtahad lam yu'athir nafsah alaih wa qam bi kulli ma kan fil qiyam bihi sururuhu wa mahabbatuhu. Dikarenakan seseorang yang bernasihat, apabila dia sungguh-sungguh di dalam nasihatnya, niscaya dia tidak akan lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada apa yang dia bernasihat kepadanya. Ia akan melakukan segala hal yang dapat dia lakukan, dan disitulah justru letak kebahagiaan dan cintanya. Tuh, berangkat, karena memang kebahagiaannya di situ dengan mengutamakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya di situ. Fakadzalikan nasih li rabbih. Demikian memang seseorang yang bernasihat bagi Rabbnya azza wajal. Wa man tanaffala lillah bidunil ijtihad fahuwa nasih ala qadri amalihi ghair mustahiq lin nushi bikamalih. Dan barang siapa yang melakukan, nah di dalam penerapan ini sehari-hari, barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Katakanlah dia di dalam amalan sunnahnya juga nggak banyak-banyak amat, sedikit aja gitu. Maka dia terhitung bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Ya. Dia
bukan yang berhak untuk terhitung orang yang bernasihat secara totalitas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amman nasihah li kitabih, melanjutkan masih perkataan Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah. Adapun nasihat bagi kitabnya, yakni bernasihat bagi kitabullah adalah syiddatu hubbihi wa ta'zim qadrih, mencintai kitab tersebut dengan besar, yakni dengan amat sangat, dan kemudian mengagungkan kadar kitab tersebut. Idh huwa kalamul khaliq, karena itu hakikatnya adalah ucapan sang pencipta. Wa syiddat ar-rughbah fi fahmih, dan kemudian ambisi besar untuk memahami kitabullah. Wa syiddat al-inayah fi tadabburih wal wuquf inda tilawatihi li talab ma'ani ma ahabba maulahu ay yafhamahu anhu, dan juga upaya yang besar untuk bertadabbur, mempelajari ketika membaca kitab tersebut agar ia dapat menangkap makna-makna yang dimaksudkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ia untuk memahaminya. yakni di antara cara agar seseorang merasakan dan menghadirkan kekhusyuan dan kekhusyuan di dalam membaca Quran, kekhusyuan di dalam membaca kitabullah. Bagaimana pengen khusyuk di dalam baca kitabullah? Sadarilah bahwasanya itu ucapan Allah, itu surat dari Allah, istilahnya message yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nih sang maha pencipta, nih dia bilang begini nih, tuh begitu. Oke? Pasti ada nilai-nilai besar yang disampaikan, ada makna-makna yang dimaksudkan demi kebaikanku di dalam medannya. Tuh, hadirkan kesadaran itu dalam hati kita ketika membaca kitabullah. Oke? Ini memotivasi kita untuk semakin khusyuk dan khidmat ya. Di bahasa kita khidmat. Ya. Bahasa kita khidmat. Khidmat mah bahasa Arab artinya service. Khidmat di kita mah artinya menghormati dan apa namanya? Ya begitu deh khidmat. Di Arab mah artinya khidmat, service. Service, layanan artinya khidmat mah. Ya. Baik. Dan syiddat al-inayah fi tadabburi, dia mengupayakan semampu mungkin untuk mentadabburi kitabnya. Tuh. Wal wuquf inda tilawatih, dan ketika membacanya ia berusaha sebisa mungkin li talab ma'ani, dia berusaha sebisa mungkin untuk mengejar atau menangkap makna-makna ma ahabba maulah, makna-makna yang dicintai oleh Allah, ayyafhamahu anhu, dicintai oleh Allah dan dikehendaki agar ia fahami darinya, yakni agar ia tangkap makna itu dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamuhu, atau bernasihat untuk kitabullah. Oke? Yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamuhu, setelah dia memahami makna-makna yang dia tangkap di dalam kitabullah, kemudian dia terapkan nilai tersebut di dalam kehidupannya. Tuh, itu di antara bentuk bernasihat kepada kitabullah. Kadzalikan nasih minal ibad yafham wasiyata man yansahu. Demikian misalnya di antara para hamba Allah, seseorang yang bernasihat, oke? Dia akan sangat memahami wasiat orang yang dia bernasihat kepadanya. In warad alaihi kitabun minhu, kira-kira seseorang si fulan bernasihat kepada si Alan, yakni tulus baginya. Oke? Tulus mencintainya dan mencintai segala kebaikan baginya. Kira-kira ketika dia mendapatkan surat wasiat dari si fulan yang dia bernasihat kepadanya ini, oke? Dia akan memahami seluruh wasiat yang disampaikannya. Ya. In warad alaihi kitab minhu uniya bifahmi, atau minimal dia akan berusaha sebisa mungkin untuk memahami apa yang dimaksud orang yang dia tulus padanya ini. Liyakuma alaihi bima kataba fihi ilaih. Tujuannya agar dia menjalankan dan merealisasikan apa yang diminta oleh orang yang dia bernasihat kepadanya ini. Gitu. Ya.
Fakadzalikan nasih li kitab rabbih. Nah, demikianlah kiranya seseorang yang memang bernasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabullah, kepada kitab Rabbnya. Yakni bifahmih liyaquma lillah bima amarahu bihi. Dia akan sebisa mungkin berusaha untuk memahami kitabullah, agar ia dapat mendirikan bagi Allah Subhanahu wa taala perintah-perintah yang disampaikannya di dalam kitabnya, sebagaimana yuhib rabbuna wa yarda, dengan bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, yanshur ma fahima fil ibad. Setelah itu berangkat dari nasihatnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabnya, yakni kepada Al-Quran. Dia menyebarkan di antara hamba-hamba Allah nilai-nilai yang telah dia fahami dari kitabullah. Ya, wa yudim dirasatahu bil mahabbati lahu. Dia senantiasa meneruskan, dia merutinkan untuk mempelajari kitabullah, berangkat dari cintanya bagi hal tersebut. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan dia bahkan berperangai dengan nilai-nilai manner, dengan nilai-nilai perangai yang disebutkan di dalam kitabullah. Wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adab-adab yang disebutkan di dalam kitabullah. Kira-kira demikian bentuk bernasihat kepada kitabullah, ya. Seseorang yang bernasihat kepada kitabullah, dia akan menghormatinya, mengagungkannya. Terjauhkan dia dari sikap-sikap dan canda-canda yang akan meremehkan dan menjadikan kitabullah sebagai canda-candaan atau ejek-ejekan. Oke, apalagi ejek-ejekan politik dan kampanye, ma'adzallah. Terjauhkan dari sikap itu, terjauhkan dia hanya untuk mencari dan menghadirkan tawa para makhluk. Digunakan kitabullah dan sunnah Rasul untuk ejek-ejek. Apabila emang tulus dia mencintai Allah, Rasulnya, dan kitabnya, harusnya tidak melakukan hal tersebut. Ya, berangkat dari ketulusan cintanya memang kepada hal-hal tersebut. Dia mengagungkannya, dia menjaganya, dia mempelajarinya, menangkap nilai-nilai yang ada padanya, dan tidak mencukupkan dirinya pada hanya sampai situ. Dia mengamalkannya dan dia menyerukan manusia kepada nilai-nilai yang ditangkapnya dari kitabullah. Karena itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh penciptanya kepadanya. Sehingga sebisa mungkin dia berusaha menangkap apa makna-makna yang terkandung di balik pesan-pesan yang disampaikan sang penciptaku kepadaku. Tuh. Dan ini semua dapat direalisasikan hanya dengan satu cara, menuntut ilmu, nggak ada cara lain. Menuntut ilmu, ya, mempelajari kitabullah, ya. Kemudian wa amman nasihan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Adapun bernasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan cara bazlul majhud, mengerahkan seluruh upaya fi ta'atih, dalam mentaati Rasulnya, wa nusratih, dan membelanya, wa muawanatih, dan menolongnya, wa bazlil mal idza aradahu, wal musara'ah ila mahabbatih, dan mengorbankan bahkan harta kita, semuanya, jiwa kita, apabila dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersegera melakukan itu semua berangkat dari cinta kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita mencintai makhluk berlebihan. Lah, cinta kepada Rasul adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma ba'da wafatih, adapun bernasihat kepada Rasul sepeninggalnya Rasul, yakni pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal inayah bi talab sunnatih, yaitu dengan berupaya untuk mengejar nilai-nilai sunnah yang datang darinya, wal bahthi an akhlaqihi wa adabihi wa ta'zim amrihi wa luzum al-qiyam bihi, mempelajari tentang bagaimana perangainya dan adabnya, dan kemudian mengagungkan perintah-perintahnya dan berdisiplin di dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Wa syiddat al-ghadab wal i'rad amman yadinu bi khilaf sunnatih. Kemudian agar kita murka, marah besar, dan berpaling dari mereka yang beragama, yakni yang meyakini nilai-nilai yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bid'ah, yakni
bid'ah. Yani di antara bentuk bernasihatnya seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia membenci bid'ah dan para ahli bid'ah, itu bentuk ketulusan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ghadab ala man sana'aha li atharatid dunya wa in kana mutadayyinan biha. Tuh, agar kita murka pada orang-orang yang membuat-buat sunnah-sunnah baru, ya, hanya demi mengejar nikmat dan keuntungan-keuntungan duniawi, kalaupun ia menampakkan seolah-olah dia religius, tuh, beragama dengannya. Yani seolah-olah ya kita membenci orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk nilai-nilai yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bidah-bidah, ya. Kalaupun dia lakukan hal tersebut sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita membenci hal tersebut dan membenci praktek tersebut. Ya. Berpaling dari hal tersebut. Berpaling dari atharatid dunia, orang-orang yang demi mengejar dunia kemudian mengkhilafi apa yang datang, nilai-nilai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو سهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام. Tuh, di antara bentuk mencintai Rasul juga agar kita mencintai orang-orang yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dikarenakan kekerabatannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti para Ahlul Bait. Kita mencintai mereka sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausihar, atau mungkin karena iparannya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau mungkin karena hijrahnya dia, ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au suhbah, atau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia menemani Rasul cuman satu waktu di malam hari, no? Dia punya hak, dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya hak untuk kita cintai sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalaupun dia hanya cuma sebentar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau di siang hari di atas Islam. Wat tashabbuh bihi fi ziyhi wa libasih. Dan sebisa mungkin matiin handphone aja. Jadi caranya kalau kayak matiin tuh pakai air. Insyaallah mati dah tuh. Ya. Itu teknologi kadang menyulitkan, ya. Pakai air tuh itu cepat insyaallah. Ya. Wattashabbuh bihi fi ziyhi wa libasih, termasuk menyerupakan diri dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bajunya. Tuh. Jadi mereka yang bergamis, mereka yang bergamis berangkat dari kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau sebisa mungkin menyerupai diri dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu maka bergamis jadi bentuk ibadah baginya. Oke? Jadi bentuk ibadah baginya karena dia melakukan itu berangkat dari cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia gak? Mulia. Tapi nggak jadi boleh bagi seorang hamba menghukumi hamba Allah yang lain yang nggak bergamis. Enggak. Karena di antara hamba ada yang melihat dari sisi berbeda. Rasul mencintai apa yang dicintai dan terbiasa pada kaumnya. Makanya Rasul pakai gamis sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi sunnah hakikatnya ada agar seseorang mencintai apa yang berjalan pada kaumnya. Doh, nggak mesti gamis kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Faham? Jadi kalau pakai gamis boleh nggak sih, Tat? Sebenarnya gimana, Tat, ini itu? Kalau berangkat dari cintamu kepada Rasul boleh aja sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala bagimu. Oke? Minimal jibiliyah. Ya, amalan-amalan yang Rasul memang dicetak oleh Allah. Ya kan, diciptakan mencintai hal-hal, nilai-nilai demikian. Tapi kemudian nggak jadi alasan buat kita untuk jadi Rob atas hamba-hamba Allah yang lain yang nggak mau pakai gamis. Ya, ini menunjukkan kedangkalan fikih seseorang. Ya,
Bahkan sometimes sikap demikian menunjukkan busuknya niat dia di dalam beragama. Ketika dia mencela hamba Allah yang lain yang mungkin memilih nggak berbaju sama dengannya. Oke? Ya, Syekh Utsaimin yang mengatakan nilai tersebut tuh. Jadi yang hakikatnya menjadi nilai yang sesuai dengan apa yang datang dari Rasul adalah ketika setiap individu mencintai apa yang berjalan pada kaumnya tuh, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai, tentunya selalu dengan qoyad itu ya, dengan ikatan itu, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Rasul mencintai pakaiannya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang terbiasa memang berjalan pada kaumnya. Rasul mencintai apa yang berjalan pada kaumnya, gitu. Ya. Jadi sisi situnya tuh mencintai yang ada pada kaumnya. Ini kalau mau. Ya. Ini kalau mau dilakukan yang menjadi bentuk bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin rahimahullah bahkan menyampaikan nilai itu. Ya. Wa amman nasihah li a'immatil muslimin, adapun bernasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan hubbu salahihim wa rushdihim. Ketika kita mencintai kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan pada mereka. Rushdihim, kita menghendaki agar mereka mendapatkan bimbingan ke arah yang tepat. Wa adlihim, kita mencintai apabila mereka bertindak adil. Wa hubbi ijtima'il ummah alaihim, dan kita cinta apabila umat mencintainya, bersatu, di bawah kepemimpinannya. Wa karahat iftiraq al ummah alaihim, bernasihat kepada para pemimpin kaum muslimin berarti juga ketika kita membenci segala bentuk pembangkangan dan perpecahan umat dari para penguasanya. Wattadayyun bi ta'atihim fi ta'atillah azza wa jalla, dan meyakini mentaati mereka, mentaati para pemimpin adalah bentuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man asani man ata'ani, man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dengan itu dia telah mentaatiku. Barang siapa yang membangkang kepada pemimpinnya, penguasanya, dengan itu dia telah membangkang, memaksiatiku. Ya, maka bentuk ketaatan kita kepada penguasa bukan karena kita mengagungkan makhluknya, bukan, tapi dikarenakan itu bentuk beragama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bughd liman ra'al khuruj alaihim, dan agar kita membenci orang-orang yang memiliki pemikiran untuk membangkang dan berontak dari para penguasa. Wa hubbi i'zazihim fi ta'atillah azza wa jalla, dan agar kita mencintai untuk mengagungkan mereka dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Konsep Ahlus Sunnah adalah konsep yang besar itu, di bab itu, bab dalam mencintai dan mentaati penguasa, tentunya mencintai dan mentaati makhluk senantiasa dalam konsep dan arahan qoyad syariat, ya, malam ya'muru bima'siyah, selama mereka tidak melakukan maksiat. Bukan selama mereka tidak melakukan maksiat, selama yang diperintahkannya bukan maksiat. Toh itu selama yang diperintahkannya bukan maksiat. Ketika yang diperintahkannya adalah sifatnya maksiat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu kita memohon maaf dan tidak mentaatinya sebelah situ, namun tetap mengagungkan dan menghormatinya. Demikian mentaati dan menghormati penguasa itu konsepnya kayak mentaati dan menghormati orang tua. Ketika orang tua memerintahkan kita, kita diperintahkan untuk mengagungkan orang tua, berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak taati? Nggak boleh. Cuman apakah boleh artinya kita memaki, mencaci, ngomongin orang tua kita di luar? Apalagi ngedemo dan ngejatohin orang tua kita. Kita ganti bapak kita sama bapak orang. Boleh nggak? Nggak begitu juga kan? Kalaupun katakan kesyirikan yang mereka paksakan, tuh dosa paling besar.
Kalaupun katakan kesyirikan yang mereka perintahkan. Hah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila mereka memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, jangan taati mereka berdua. Tuh, karena perintah itu perintah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi wasahibhuma, tapi tetap treat mereka, tuh sahibhuma, tetap perlakukan mereka di dunia ma'rufa, dengan sebaik-baiknya perlakuan. Ya. Demikian kepada para penguasa. Keberadaan maksiat yang dilakukan para penguasa tidak menjadi hujah buat kita untuk berontak dan mengingkari, menggunjing mereka. Lucunya orang-orang yang seringkali berteriak adab dan berpaling dari nilai-nilai manhaj nih, berangkat dari kelemahan hatinya memang. Oke? Suka teriaknya adab dan adab. Oke? Ketika kita menyampaikan tentang hak Allah, Rasulnya, kita menyampaikan tentang dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, mereka akan seret ke ranah adab. Padahal ini hak, nasihat sifatnya. Mereka akan berkata, ih dia kok ngomongin orang ya. Tuh. Oke? Tapi di waktu yang sama, dia ngomongin penguasa mulu. Emang penguasanya bukan orang? Paham gak lo? Andai kaidah itu mereka pakai ketika mereka menggunjing para penguasa. Andai kaidah itu mereka pakai ketika mereka menggunjing para penguasa, rada selamat manhajnya. Katanya nggak boleh ngomongin orang. Kita peringatkan ahli bidah nggak boleh katanya ngomongin orang. Lah, lu ngomongin penguasa mulu. Bagaimana? Demikian mereka yang beragama tidak di atas konsep yang hak. Sikapnya selalu tanakut. Sikapnya itu kontradiktif. Sikapnya blunder, bahasa alay sekarang. Itu kan blunder yang buat bumbu, no, blender itu mah blender itu mah lu bagaimana lu? Wa amman nasihah lil muslimin, adapun bernasihat bagi para kaum muslimin, fa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, nah, wa yakrah lahum ma yakrah li nafsihi. Tuh, bentuk puncak realisasiannya kita bernasihat kepada para kaum muslimin adalah ketika kita mencintai untuk mereka apa-apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita membenci untuk mereka apa-apa yang kita benci untuk diri kita. Maknanya, nilai-nilai yang kita inginkan dan kita harapkan untuk kita dapatkan, oke? Sebesar itu keinginan dan harapan kita agar saudara kita mendapatkannya. No. Sehingga kita menaruh diri kita dengan saudara kita di prioritas, di skala prioritas yang sama. Kita nggak lebihin diri kita daripada saudara kita, gitu ya. Oke? Demikian Islam datang memecah ananiyah, memecah sifat egoisme. Oke? Sentralisme, egoisme, datang Islam. La yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Tuh. Dari situ dia terhindar dari penyakit hasad, terhindar dari ghibah dan lain-lain, berangkat dari kesadaran itu. Hal-hal yang sifatnya menzolimi saudaranya. Oke? Terhindar dia dari menggibahi saudaranya. Kenapa? Karena sebesar aku ingin aibku tertutupi, sebesar pula aku ingin aib saudaraku tertutupi. No. Terhindar dia dari hasad, karena sebesar aku menginginkan nikmat itu, sebesar itu pula agar aku mengharapkan agar saudaraku mendapatkannya, sehingga aku nggak hasad sama dia. Tuh. Nilai itu akhirnya yang terrealisasikan di dalam hati ketika kita menerapkan nilai ini, bernasihat kepada para umumnya kaum muslimin. Nah, manusia yang paling bernasihat dan paling mencintai para manusia adalah ahlus sunnah. Adalah para ahlus sunnah yang berada di atas manhaj salafus salih yang murni. Mereka manusia yang paling bernasihat kepada para manusia. Mereka adalah manusia yang paling mencintai makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita lihat? Nah, apa yang paling mencelakakan dan membahayakan bagi para manusia? Kesyiri? Tayyib.
Ada nggak kelompok lain di muka bumi yang memperingatkan manusia dari kesyirikan sebagaimana Ahlus Sunnah? Dapat. Maka terbukti berarti Ahlus Sunnah kaum yang paling mencintai para manusia. Sebesar aku ingin keselamatan bagi diriku dari neraka, karena kesyirikan itu bisa abadi di neraka, iya kan? Sebesar itu pula aku ingin saudara-saudaraku terselamatkan darinya. Dari situ aku peringatkan mereka dari kesyirikan. Kemudian yang paling merusak agama seorang hamba setelah kesyirikan apa? Kebid'ahan. Ada nggak manusia kelompok yang paling rajin memperingatkan bid'ah dan para ahli bid'ah daripada ahlu sunnah? Kenapa? Karena kita menginginkan keselamatan untuk agama kita, sebesar itu keinginan kita agar agama saudara kita terselamatkan. Dari situ kita peringatkan dia dari bid'ah dan para ahli bid'ah. Ini nasihat, bukan gibah. Dapat? Dapat ya? Bedain antara nasihat sama gibah. Ya? Kekeliruannya, kesesatannya menjadi contoh dan dia menyeru manusia yang lain untuk ikut tersesat bersamanya. Maka menghajarnya dan menjelaskan perkaranya, menjelaskan keburukannya di hadapan umum bukan lagi ghibah. Karena keburukan yang terjadi padanya ini muta'addi, berefek kepada keburukan dan kecelakaan orang lain. Kalau dia melakukan sebuah maksiat dan maksiat itu dia sembunyikan, nggak mau dia kelihatan orang lain, kemudian kita bicarakan, nah itu ghibah. Itu ghibah. Tapi sekarang agamanya dan dakwahnya ngaco, mencelakakan orang lain. Oh. Ya. Maka diperingatkan oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah kaum yang paling bernasihat kepada para manusia. Ahlu sunnah adalah kelompok yang paling bernasihat kepada para hamba Allah. Nilai ini nggak siap diterima oleh sebagian orang yang masih baper. Nggak siap. Ya, sebagian orang yang beragamanya masih seleron. Atau mungkin pentium awal. Ya, lu ngalamin nggak lu seleron lu? Ngalamin nggak lu seleron? Wah, nggak dapet tuh. Nah, ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih, yakrah lahum ma yakrah li nafsih. Ketika kita mencintai buat para kaum muslimin apa yang kita cintai untuk diri kita. Ketika kita membenci untuk terjadi pada para kaum muslimin apa yang kita benci untuk terjadi pada diri kita. Wa yashfiq alaihim wa yarham saghirahum wa yukir kabirahum. Ya, agar kita menyayangi seluruh kaum muslimin, merahmati yang kecil-kecil, yakni yang lebih muda dari kita. Oke? Wa yukir dan menghormati orang-orang yang tua, yang besar. Wa yahzan li huznihim, kita bersedih dengan kesedihan mereka. Wa yafrah li farhihim, dan kita pun berbahagia karena kebahagiaan yang mereka dapatkan. Wa in darrahu dzalik fi dunya karukhas as'arihim, kalaupun itu mungkin membahayakan bagi dirinya di dunianya, seperti harga mereka yang lebih murah misalnya. Wa in kan fi dzalika fawat ribah, kalaupun di dalam penerapan nilai tersebut akhirnya ada bentuk keuntungan yang tidak kita dapatkan, ma yabi' fi tijaratih, dari apa yang kita dagangin. Misal kita dagang, oke? Dagang barang. Ada orang dagang barang yang sama, muslim. Oke? Ternyata harga dia lebih ringan daripada harga kita, sehingga dia mendapatkan keuntungan lebih banyak karena dia misalnya katakan bisa memutus supply chain-nya, dia bisa dapat langsung sumbernya, sehingga punya harga rendah. Kita mesti lewat beberapa tangan, akhirnya nyampe kita harga udah tinggi. Wah, kudu gue jelasin aja begituan. Wah, ngerti gak? Kalah gak harga kita? Kalah sama dia kan? Namun ketika dia mendapatkannya, di antara bentuk penerapan nilai tadi, dia mendapatkan keuntungan yang kita tidak dapatkan. Oke, kita bahagia karena kebahagiaannya. Kita ikut bahagiakan. Gimana pun saudara kita, dia dapat keuntungan, udah kita bahagia. Katakan kita nggak dapat. Oke? Dapat ya? Kalaupun fidzalik fawat ribah, kalaupun dari situ mungkin kita ada keuntungan yang tidak kita dapatkan. Tuh,
dari apa ma yabi' fi tijaratih, dari apa yang kita jual dijualnya di dalam bisnisnya, ya. Minimal katakan ini, ketika dapat yang lain harga lebih murah dan lain-lain, barakallahu lahum, semoga Allah berkahi bagi mereka. Tuh, ungkapan ini menunjukkan bahwa kita meridhoi, bahkan berbahagia dengan apa yang mereka dapatkan, kalaupun itu tidak kita dapatkan bagi diri kita. Barakallahu lahum. Nah, ya, doakan keberkahan bagi mereka, apalagi doakan hidayah bagi mereka dan lain-lain, boleh. Doakan kebaikan bagi mereka, ya. Kadzalika jami' ma yadhurruhum 'amma, demikian juga secara umum segala hal yang akan membahayakan mereka. Yajib yuhib ma yuslihuhum wa ulfatahum wa dawam an-ni'am alaihim. Kita mencintai segala hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi mereka dan mencintai segala hal yang akan mendatangkan keharmonisan di antara mereka. Kita mencintai segala hal yang sifatnya kenikmatan yang berlanjut ke atas mereka. Wa nasruhum ala aduwihim, kita menolong mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Wa daf'i kulli adhan wa makruh anhum, dan menepis, menghalau segala bentuk adha dan makruh, segala bentuk hal yang tidak diharapkan ke atas mereka, ya. Demikian kira-kira penerapan nilai bernasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, ya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.